Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Reni, NIM B2406235 dari kelas B2, akan memberikan edukasi tentang upaya preventif dan promotif dalam Ibu Nifas dengan dosen pengampu Bidan A. Fatimah Jamir, SSIT, SKM, MKes, Universitas Mega Buana Palopo, jurusan S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya promotif dan preventif. Upaya promotif adalah upaya promosi kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan status derajat kesehatan yang optimal. Sasarannya adalah kelompok orang sehat. Tujuan upaya promotif adalah agar masyarakat mampu meningkatkan kesehatannya, kelompok orang sehat meningkat, dan kelompok orang sakit menurun. Bentuk kegiatannya adalah pendidikan kesehatan tentang cara memelihara kesehatan. Upaya preventif adalah upaya promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit. Sasarannya adalah kelompok orang risiko tinggi. Tujuannya untuk mencegah kelompok risiko tinggi agar tidak jatuh menjadi orang primary prevention. Bentuk kegiatannya adalah imunisasi, pemeriksaan antenatal care, postnatal care, perinatal, dan neonatal. Selanjutnya, definisi masa nifas. Yang pertama, nifas adalah masa pulih kembali mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil. Lamanya 6-8 minggu. Yang kedua, masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan yang lamanya 6 minggu. Di sini ada beberapa tahap masa nifas. Yang pertama, puerperium dini, yaitu kepulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan dan dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. Yang kedua, puerperium intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genital yang lamanya 6-8 minggu. Yang ketiga, remote puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu atau tahunan. Selanjutnya, involusi uterus. Setelah plasenta lahir, uterus merupakan alat yang keras karena kontraksi dan retraksi otot-otot involusi terjadi karena masing-masing sel menjadi kecil, karena sitoplasma yang berlebihan dibuang. Involusi disebabkan karena autolisis, yaitu pecahnya zat protein dinding rahim yang diabsorpsi dan dibuang menjadi urin. Kemudian, involusi tempat plasenta. Setelah persalinan plasenta mengecil karena adanya kontraksi dan menonjol ke kavum uteri dengan diameter 7,5 cm. Setelah 2 minggu menjadi 3-4 cm dan minggu ke-6 menjadi 1-2 cm dan akhirnya pulih. Penyembuhan luka plasenta khas sekali karena pertumbuhan endometrium di pinggir luka dan juga sisa-sisa kelenjar pada dasar luka. Ada 6 pengeluaran lokea. Yang pertama, lokea rubra. Yang kedua, lokea sanguinolenta. Yang ketiga, lokea serosa. Yang keempat, lokea alba. Yang kelima, lokea purulenta. Dan yang terakhir, leuciostasis. Pengertian masa nifas preventif dan masa nifas promotif. Yang pertama, masa nifas preventif merupakan masa kritis bagi ibu dan bayi, terutama pada 24 jam pertama setelah melahirkan. Selama masa nifas, ibu perlu merawat diri sendiri dan bayi. Ibu perlu lebih banyak istirahat, makan makanan bergizi, dan cukup bergerak. Ibu juga perlu memeriksakan kesehatan diri dan bayi secara rutin.
Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk mencegah komplikasi kesehatan pada ibu dan kelainan pertumbuhan pada bayi. Kemudian, masa nifas promotif. Masa nifas promotif merupakan masa kritis bagi ibu dan anak, terutama pada 24 jam pertama selesai persalinan. Masa nifas dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Selama masa nifas, ibu dianjurkan melakukan kunjungan nifas untuk deteksi dini terjadinya komplikasi. Upaya promotif dan preventif merupakan usaha meningkatkan nilai kesehatan melalui pemeliharaan secara umum yang dilakukan pada ibu nifas. Ada beberapa contoh tindakan promotif dan preventif. Yang pertama, kebersihan diri, yaitu anjurkan kebersihan seluruh tubuh, lalu mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ia mengerti untuk membersihkan daerah di sekitar vulva terlebih dahulu dari depan ke belakang, baru kemudian membersihkan diri setiap kali selesai buang air kecil atau besar. Yang kedua adalah istirahat. Anjurkan ibu untuk beristirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. Lalu, sarankan ia untuk kembali ke kegiatan-kegiatan rumah tangga biasa perlahan-lahan, serta untuk tidur siang atau beristirahat selagi bayi tidur. Yang ketiga adalah latihan. Diskusikan pentingnya mengembalikan otot-otot perut dan panggul kembali normal. Ibu akan merasa lebih kuat dan ini menyebabkan otot perutnya menjadi kuat sehingga mengurangi rasa sakit pada punggung. Yang keempat ada gizi, yaitu ibu menyusui harus mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari. Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari. Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca melahirkan. Yang terakhir, minum kapsul vitamin A 200 unit agar bisa memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI. Yang kelima, merawat payudara. Menjaga payudara tetap bersih dan kering, lalu menggunakan BH yang menyokong payudara. Apabila puting susu lecet, oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada setiap puting susu setiap kali selesai menyusui. Menyusui tetap dilakukan dimulai dari puting susu yang tidak lecet. Lalu yang terakhir adalah keluarga berencana. Idealnya pasangan harus menunggu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum ibu hamil kembali. Setiap pasangan harus menentukan sendiri bagaimana mereka ingin merencanakan tentang keluarganya. Meskipun beberapa metode KB mengandung risiko, menggunakan kontrasepsi tetap lebih aman, terutama bila ibu sudah haid lagi. Demikian edukasi tentang upaya preventif dan promotif dalam ibu nifas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.